Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut dengan ragam standar. Nah, baik, selanjutnya yaitu macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa tulis. Nah, di mana ragam bahasa tulis ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Adapun contoh ragam bahasa lisan, yaitu meliputi 4. Yang pertama, ragam bahasa teknis. Yang kedua, ragam bahasa undang-undang. Yang ketiga, ragam bahasa catatan. Dan yang keempat atau yang terakhir, ragam bahasa surat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri ragam bahasa tulis, yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal atau hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang keempat atau yang terakhir, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Nah, baik, selanjutnya ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya contoh ragam bahasa lisan, di mana contoh ragam bahasa lisan ini meliputi 4 hal. Yang pertama, ragam bahasa cakapan. Yang kedua, ragam bahasa pidato. Dan yang ketiga, ragam bahasa kuliah. Dan yang terakhir atau yang keempat, ragam bahasa panggung. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa lisan, yaitu yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara.